malaikat. Tapi lisan itu mengucapkannya yang pertama adalah lisannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada nabi yang lain yang diberikan Al-Quran kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau menjadi imam sholat pada saat beliau Isra Mi'raj itu. Sedangkan nabi-nabi yang lain di belakang. Itu sudah menunjukkan begitu ya derajat beliau lebih daripada para anbiya. Tilka rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'din minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Jadi ada sebagian nabi ya diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu arah satu di antara para anbiya itu yang lebih tinggi derajatnya daripada yang lain, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idz akhadha Allahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqarrtum wa aqadtum 'ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Sebelum ya diciptakan seluruh manusia, hatta para rasul, para anbiya kumpulan dulu, rasul-rasul niki kumpulan, para nabi niki kumpulan, arwahnya beliau dikumpulkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengambil mitsaq, membuat mitsaq. Mitsaq itu perjanjian kuat, tidak boleh dilanggar. Kalau istilah kita itu bai'at, ya iqrar, perjanjian yang tidak boleh dilanggar. Ya, apa perjanjian Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi ini? Wa iz akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna. Seandainya nanti ya di saat kalian hidup ataupun sudah meninggal dunia, datang kepada kalian ya seorang nabi, seorang rasul, khusus disebut ar-rasul di sana dalam bentuk mufrad. Summa ja'akum rasul musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna. Hendaklah kalian ya tu'minun bihi, artinya beriman. Harus kalian itu yakin, beriman bahwa dia adalah nabi akhir zaman, Abdullah wa rasuluhu, yang memang diutus untuk menyelamatkan umat manusia. La tu'minunna bihi, kalian harus beriman kepadanya, wa la tansurunna, dan kalian harus ya membantunya untuk menegakkan agama. Itu perjanjian Allah kepada para nabi yang lain. Kemudian Allah bertanya, qala aqarartum, apakah kalian sanggup berikrar? Qalu aqrarna, maka para anbiya itu mengatakan aqrarna, kami akan sanggup menjadi yang pengiring beliau, pengikut beliau, menjadi umatnya beliau. Begitulah makna apa? Maknawiyahnya, secara maknawiyahnya. Kami sanggup menjadi pengikut beliau. Allah sendiri yang membuat perjanjian dengan nabi, bukan nabi atau yang lain, bukan. Tapi Allah sendiri yang membuat perjanjian. Qala aqrartum ala dzalikum isri. Qala aqrartum wa akhadhtum ala dzalikum isri. Qalu aqrarna. Kami berbaiat, kami berjanji, kami berikrar. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Kalau begitu fashhadu, ashhadu. Ashhadu di sini artinya kalian ya akan kalian buat kesaksian bahwa kalian memang betul-betul ingin, betul-betul sanggup menjadi pengikutnya, menjadi umatnya. Qala fashhadu. Makanya ada yang bertanya kepada tiang, ya, apakah kalau kita membaca ashhadu atau ishhadu alaihi bil khair? Itu kata sebagian teman. Ashhadu, ishhadu, ashhadu alaihi bil khair, ishhadu alaihi bil khair. Dan sebagainya. Ini kan sekedar bahasa saja.
Intinya sebenarnya mari kita saksikan bahwa beliau niki dengan bagus kan gitu kan. Ya. Jadi ya tiang waktu itu karena sudah terbiasa kita dengar asyhidu kan. Asyhidu juga bil amr. Ya, mari kita membuat kesaksian atau bersaksi yang sebutkan di ayat ini. Qala fashhadu. Kalian harus sanggup bersaksi atau bersaksilah di hadapan wa ana ma'akum minasyahidin, dan saya juga akan menjadi saksi atas ikrar yang telah kalian ucapkan. Itu yang pertama. Di alam arwah Rasulullah SAW sudah menjadi pemimpin dari seluruh para anbiya, sayyidul anbiya wal mursalin. Kemudian Rasulullah SAW untuk kedua kalinya pada malam Isra itu dikumpulkan juga para nabi, padahal sudah meninggal dunia, dikumpulkan semuanya, dihidupkan semuanya dengan zahir, ruh dengan zahirnya. Karena waktu itu Rasulullah SAW ya beliau Isra Mi'raj itu dengan ruh dan zahir, dengan badan dan ruhnya beliau. Maka harus berkomunikasi dengan orang yang zahir, dengan orang yang memang zahir badan dan rohnya. Bagaimana mereka menyambut Rasulullah SAW dengan rohnya saja? Tidak bisa, karena Rasulullah itu sedang Isra Mi'raj itu dengan badan dan roh. Maka harus disambut dengan badan dan rohnya juga. Maka para ahli itu kumpul, zahir dikumpulkan di Baitul Maqdis itu untuk menyambut Rasulullah SAW, dan saat itulah ya Rasulullah SAW dipegang oleh malaikat Jibril, peluruh jadi imam. Nah, peluruh jadi imam. Karena ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala, peluruh jadi imam. Mana sebenarnya Rasulullah SAW? Mari kita mesti kode dengan waktu gila itu kan? Karena Rasulullah itu orang yang paling pemalu beliau. Ya, bahkan beliau lebih pemalu daripada garis-garis yang pemalu. Itu sebabnya Rasulullah tidak pernah mengucapkan kata-kata keras, ya kasar, apalagi kepada istrinya, apalagi kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Bahkan kepada orang yang salah juga. Andai kata dia salah.